Puasa adalah sebagai perisai selagi dia tidak memecahkan perisai itu. Hadis riwayat Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah dan Hakim. Baik Bapak Ibu, dengan tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz. Kepada Pak Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Pertama dan utama sekali, marilah kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat hadir di rumah Allah ini dalam rangka mendekatkan diri kepada-Nya. Selanjutnya salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul dan Nabi yang telah bersusah payah memperjuangkan agama Islam di permukaan bumi ini demi keselamatan umatnya baik di dunia maupun di akhirat nanti. Yang kami hormati Bapak Pengurus Masjid Syahadatain, kemudian para orang tua, para sepuh, selanjutnya bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah tarawih yang dirahmati oleh Allah SWT. Kemudian kepada anak-anak kami yang kami cintai, Bapak Ibu jemaah tarawih yang dirahmati oleh Allah SWT, sesuai dengan judul yang diberikan malam ini adalah tentang berbakti kepada kedua orang tua. Kaum muslimin rahimakumullah, kita menyadari bahwa kita lahir dunia ini adalah ada penyebabnya, yaitu kedua orang tua kita. Dan kemudian kita juga tahu bahwa yang menciptakan kita dan orang tua kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam kehidupan itu ada tanggung jawab, ada yang perlu kita perhatikan, ada yang perlu menjadi pemikiran bagi kita, ada tanggung jawab, ada kewajiban yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan oleh Allah SWT, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah kami perintahkan kepada Allah untuk menyembah Allah, tidak boleh menyembah selain Allah. Kemudian wa bil walidaini ihsana,
Dan kepada kedua orang tua hendaklah kamu berbuat baik. Anak-anak yang catat, ya, tahu tak orang yang durhaka kepada orang tua kemudian tenggelam, siapa namanya nak? Anak siapa tuh? Anak siapa? Anak Nabi Nuh. Siapa namanya? Nah, Kan'an. Ini bukti bahwa anak yang durhaka kepada orang tua dan anak yang tidak patuh kepada orang tua akan disengsarakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dosanya kepada kedua orang tuanya. Kaum muslimin rahimakumullah, juga kita tanamkan kepada anak-anak kita bahwa kita membesarkannya dengan kasih sayang. Juga tanamkan kepada anak-anak ada kewajiban dari anak-anak itu untuk berbuat baik, untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita tengok di zaman canggih ini, anak-anak lebih menyayangi HP, ya, lebih peduli dia kepada HP dari kepada orang tua. Nah, tolonglah ibu-ibu kan, mungkin ada yang kurang, tak garamnya yang kurang, tak cabai yang kurang. Nak, tolong sebentar mak, mama masak. Ini kurang nih, entar daun kunyit kurang nih, tolong beli ke kedai nak. Entar mak. Ini masakan udah mau masak ini, tapi anak entar juga. Bagaimana perasaan nanti orang tua? Tentu sakit juga. Marah juga kepada anak. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, perlu kita tanamkan kepada anak kita bahwa berbakti kepada orang tua itu adalah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunjukkan kepada anak-anak kita bahwa Allah itu berkuasa. Contoh kaum muslimin rahimakumullah, tunjukkan kepada anak kita. Ini ada pokok kayu. Coba kamu tengok pokok kayu. Dia makin besar. Siapa yang ngasih makan? Siapa yang menumbuhkan? Dia akan berpikir berarti ada sesuatu yang menumbuhkan. Siapa nikmat? Nanti kita tunjukkan bahwa yang menumbuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kamu, bukan mama tiup untuk besarnya. Kamu sudah besar sekarang, bukan mama tiup. Tetapi kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena rahim dan rahmatnya Allah besar anakku. Untuk itu kamu harus menyembah Allah dan harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Sekali-sekali anak-anak, kepada anak-anak, bapak ibu, kalau dia terlalu asik main HP, bilang, coba kamu minta nasi di HP itu. Dah main, ya main. Kemudian, mak lapar. Jangan sama mama minta nasi, minta sama HP itu. Bisa tak HP itu masih nasi? Artinya apa, ibu? Kita bandingkan. Kita mengajari dia. Ya, kita bukan kasar sama dia, untuk mengajari dia untuk berpikir.
bagaimana seharusnya menghargai atau berbakti kepada orang tua. Dan juga kita ceritakan kepada anak kita bahwa apa akibat dari anak yang durhaka kepada orang tuanya. Dan Allah telah menurunkan contoh seperti Kan'an. Sudah ditunjukkan oleh Nabi Nuh, sudah dipanggil oleh Nabi Nuh, nah ini airnya makin lama makin besar, kamu akan berbahaya. Tidak, saya kuat, saya hebat, saya pandai berenang, saya akan berenang ke puncak bukit dan memanjat batang kayu. Namun karena ini kehendak Allah, air itu makin lama makin besar, bahkan gunung pun terbenam. Akhirnya Kan'an mati dan tenggelam. Perbandingannya apa, Ibu? Anak kalau durhaka dia kepada orang tuanya, dia akan hancur, kehidupannya akan hancur. Karena reda Allah tergantung kepada keredaan kedua orang tua. Ini mesti kita tanamkan kepada anak-anak kita, Bapak Ibu. Kalau kita tidak menanamkan dari sekarang, jika kita nanti akan terlalai atau terlupa, itu akan mengakibatkan kita rugi apabila kita sudah tua. Kita tanamkan kepada anak kita, apabila dia berbuat baik kepada orang tuanya, yakinlah Allah pasti akan membalas nanti dia juga akan baik anak-anaknya terhadap orang tuanya. Tapi apabila dia jahat kepada orang tuanya, waktu kecil ataupun dah besar, yakinlah Allah pasti akan membalas dengan lain bentuk. Mungkin tidak persis dengan apa yang kita lakukan, tetapi Allah akan membalas nanti dengan cara beliau. Kita sudah banyak melihat, kita sudah banyak menengok berapa seseorang keberhasilannya, tetapi dia durhaka kepada orang tuanya, akan hancur kehidupannya. Kaum muslimin rahimakumullah, saya cerita sedikit. Saya pernah datang orang, anaknya mantap-mantap, ganteng-ganteng, berduit, ya kondisinya orang bersih pakaiannya, pakai mobil ya, berarti ada duit. Kemudian dia datang, Ustaz, dia bilang, apa bang, ini orang tua saya sakit, kemarin digigit anjing gila. Jadi sekarang dia merontak-merontak. Tolonglah Ustaz, doakan. Tolong doakan. Kita yang akan diminta untuk mendoakan orang tuanya. Kalau kita tengok, dia bukan orang bodoh. Penampilannya bagus, bersih pakaiannya. Dia bukan orang bodoh, tetapi barangkali bodoh dia di bidang agama. Di bidang lain dia bagus, mantap, tetapi di bidang agama dia bodoh. Akhirnya minta tolong kepada orang lain atau minta tolong ke ustaz. Kita sebagai ustaz waktu itu, namanya orang minta, kita kabulkan juga, tetapi menengok kondisinya. Ini kita sampaikan kepada anaknya, tolonglah doakan orang tua. Kaum muslimin rahimakumullah. Jadi marilah kita senantiasa mengingatkan kepada anak kita, jangan biarkan dia berbuat semaunya, jangan biarkan dia main HP. Ingatkan, ada waktu beribadah, ada waktu berbuat baik kepada orang tua. Mengajari untuk berbuat baik hanya adalah waktu yang mudah,
waktu dia kecil. Tapi kalau sudah tua, Bapak Ibu susah untuk mengajari orang. Orang akan berbalik marah kepada kita. Tapi selagi anak-anak, marilah kita sebagai orang tua mengingatkan atau mengajari anak-anak kita supaya berbuat baik kepada orang tua. Mudah-mudahan kita yang sudah bapak-bapak, sudah ibu-ibu ini juga saling berbakti kepada orang tua. Artinya apapun yang disampaikan oleh orang tua, marah bagaimanapun orang tua, belokkan aja omongan dengan perkataan yang lain. Kadang kaum muslimin dan Allah, kita anak ini bisa betulkan. Apabila anak orang tua mengatakan saya belum makan dari pagi, padahal dia sudah lemah ingatannya. Kemudian kita yang anak yang satu lagi, kenapa mama tak dikasih makan, macam mana kamu ini? Tuh kan? Jadi artinya Bapak Ibu, kita harus paham bahwa orang tua pasti mempunyai kelemahan. Itulah yang dinamakan ya, Allah akan melemahkan pikiran, melemahkan tenaga. Itu adalah sunnatullah. Untuk itu apabila kita paham Allah pertama menjadikan kita kuat dan kemudian kita jadikan lemah, itu adalah sunnatullah, adalah aturan yang sudah Allah berikan kepada kita. Untuk itu kita senantiasa mohon kepada Allah, mendoakan kedua orang tua kita, Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Mudah-mudahan orang tua kita yang sudah meninggal diberikan oleh Allah atau dilapangkan oleh Allah kuburnya, diampuni dosanya dan diberikan tempat nantinya yaitu Jannatul Naim. Kemudian bagi orang tua kita yang masih hidup, marilah kita hibur hatinya, kita gembirakan hatinya. Mudah-mudahan di situ pula rahmat Allah datang kepada kita. Rezeki yang diberikan oleh Allah, yang diredai oleh orang tua, akan memberikan berkah pada kehidupan kita maupun keluarga kita yang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Berbanyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, demikianlah tadi tausiah yang telah disampaikan oleh Ustaz kita. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Kami informasikan kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali sholat di Masjid Sadatain bahwa sholat tarawih di masjid kami 8 rakaat dan sholat witir 3 rakaat sekali salam. Dan kami mohon juga kesediaan Pak Ustadz untuk menjadi imam sholat witir, sholat tarawih dan sholat witir kita pada malam hari ini. Alhamdulillah, total infak tadi malam sebesar 258.000. Semoga